Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini kita coba lanjutkan pembahasan tentang akuntansi pemerintahan di SKPD. Di video sebelumnya kita sudah buat jurnal finansial dan jurnal anggaran untuk beberapa transaksi. Dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan 1 Maret 2020. Nah, dalam video kali ini kita coba lanjutkan transaksi-transaksi lain yang terjadi di bulan selanjutnya. Baik, kita lihat di sini kita mulai dengan bulan April. Di mana di tanggal 1 April 2020 ini ada total realisasi anggaran belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan. Di sini ada kata-kata realisasi belanja modal. Artinya nanti dia akan masuk di jurnal finansial dan dia akan masuk di jurnal anggaran. Karena di sini ada penggunaan anggaran. Dan mesin berupa kendaraan dinas bermotor. Peralatan dan mesinnya berupa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D LS belanja. Kita lihat transaksi yang pertama ini masuk ke jurnal finansial. Kita lihat di sini yang pertama dia masuk ke dalam akun kendaraan dinas bermotor perorangan. Karena tadi bentuk pengadaan peralatan mesinnya berupa kendaraan dinas bermotor. Jadi kita tulis kendaraan dinas bermotor perorangan. Selanjutnya ini di debit. Di kreditnya adalah RK PPKD atau rekening koran PPKD. Nah, kenapa pertanyaannya masuk ke rekening koran PPKD? Karena di sini ini merupakan akuntansi di SKPD. Nah, ketika digunakan, ketika direalisasikan, maka dia akan masuk ke rekening koran PPKD. Jadi, kendaraan dinas bermotor perorangan dengan rekening koran PPKD. Angkanya adalah 110 juta. Nah, untuk jurnal anggarannya, ini kan jurnal finansialnya. Kendaraan dinas bermotor perorangan pada rekening koran PPKD. Nah, untuk jurnal anggarannya kita lihat, maka yang pertama adalah belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar 110 juta pada estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih sebesar sama 110 juta juga. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah akun pada jurnal anggaran ketika ada penggunaan berupa dana, ini mengurangi estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Tetapi ketika dia masuk di jurnal finansial, maka penggunaan dana ini akan berpengaruh pada rekening koran PPKD. Kita masuk ke bulan selanjutnya. Di bulan selanjutnya di sini ada total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi, yaitu pembelian alat tulis kantor yang dibayar secara LS sebesar 55 juta berdasarkan SP2D. Kita lihat ayat jurnalnya juga sama. Di sini masuk ke dalam beban persediaan alat tulis kantor. Kemudian pada rekening koran PPKD, karena ini penggunaan anggaran, sehingga angkanya adalah 55 juta rupiah. Nah, karena di sini penggunaan anggaran, maka dia masuk ke jurnal anggaran. Di jurnal anggaran, maka akan mempengaruhi belanja alat tulis kantor di debit pada estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Nah, angkanya sama sebesar 55 juta rupiah. Untuk dua transaksi ini mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya kita masuk ke transaksi di bulan Juni. Di bulan Juni di sini ada menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima di bendahara penerimaan. Artinya SKPD ini menerima pendapatan berupa 25.500.000
Ya, kalau menerima pendapatan berarti yang dia dapatkan adalah kas. Itu akun yang pertama. Kemudian ada keterangan lain, pendapatan tersebut telah disetor seluruhnya ke rekening kas daerah berdasarkan. Oke, jadi setelah diterima pendapatannya, kemudian pendapatan tersebut akhirnya disetor. Nah, berarti di sini ada dua ayat jurnal. Oke, ayat jurnal yang pertama adalah kas di bendahara penerimaan LO atau laporan operasional. Jadi di sini masuk ke dalam kategori laporan operasional. Jadi pendapatan LO. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata menerima pendapatan di puskesmas yang diterima bendahara penerimaan. Jadi ini masuk ke dalam kategori jurnal finansial bagian pendapatan LO. Nah, yang didapatkan adalah kas sebesar angkanya yaitu 25 juta pada pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar 25 juta juga. Oke, nah untuk jurnal anggarannya kita lihat ada atau tidak? Dia tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Karena di sini bukan penggunaan anggaran, tetapi di sini bentuknya adalah menerima pendapatan. Makanya dia tidak ada di jurnal anggarannya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua adalah pendapatan tersebut telah di-store. Oke, ketika di-store, maka setoran tersebut dikirimkan ke PPKD. Maka muncul akunnya adalah rekening koran PPKD. Karena uangnya di-store ke PPKD atau ke pusat sebesar 25 juta. 25.500.000. Nah, atas kas yang ada di bendahara penerimaan. Nah, karena kasnya kan awalnya dimiliki oleh SKPD, kemudian dikirim ke PPKD, maka kas di bendahara penerimaan itu berkurang. Karena di SKPD itu yang menyimpan kas adalah bendahara penerimaan. Angkanya sebesar 25.500.000. Nah, untuk jurnal anggarannya ada atau tidak? Nah, untuk jurnal anggarannya dia ada, karena ini berupa transfer. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi, mempengaruhi estimasi perubahan saldo anggaran lebih terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Ini yang disebut dengan LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, angkanya adalah sama sebesar 25.500.000. Oke. Jadi untuk transaksi ini dia ada dua ayat jurnal. Ayat jurnal pertama adalah ketika mendapatkan pendapatan. Yang kedua adalah ketika pendapatan tersebut atau uang tersebut dikirimkan atau ditransfer ke PPKD atau ke pusat. Oke, selanjutnya untuk bulan Juli tahun 2020. Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP atau dan sekaligus pengisian kembali. Nah, ini pun ada dua kata nih. Pertama ada total SP2D, ini ada pengesahan belanja yang dibayar. Kemudian ada pengisian kembali, berarti ada dua ayat jurnal. Oke, kita lihat ayat jurnal yang pertama adalah ketika pengesahan belanja yang dibayar. Maka muncul akun penggunaannya yaitu honor tenaga ahli sebesar Rp53.750.000. Yang kedua adalah pembelian alat tulis kantor atau beban persediaan alat tulis kantor sebesar Rp62.500. Nah, akun kreditnya adalah kas yang ada di bendahara pengeluaran karena di sini digunakan. Maka sebesar total dari Rp53.750.000 dengan Rp62.500. Maka Rp116.250.000. Nah, pertanyaannya adalah adakah di jurnal anggarannya? Ya, tentunya ada karena ini menggunakan anggaran yang ada. Maka jurnalnya adalah honorarium tenaga ahli terhadap. Oke, kita lihat dahulu ya. Sorry, ini ada kesalahan. Ini letaknya di debit. Oke, honorarium tenaga ahli ini dan pembelian alat tulis kantor yang disebut dengan belanja alat tulis kantor sebesar angkanya sama Rp53.750.000 dan Rp62.500.000. Nah, akun penyeimbangnya atau akun dibilangnya sih akun resiprokal. Itu estimasi perubahan sal. Angkanya adalah total dari dua akun ini.
Jadi 116.250.000 rupiah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika digunakan, maka yang berkurang adalah kas di bendahara pengeluaran. Tetapi untuk jurnal anggaran, ini mempengaruhi estimasi perubahan saldo. Oke. Kita lihat perbedaannya transaksi yang tanggal 1 Juni dengan 1 Juli. Kalau tanggal 1 Juli, ketika uang itu disetorkan, maka dia estimasi perubahan saldonya di debit. Tetapi ketika di sini, ini kan PPKD atau pusat mengirim uang ke SKPD, maka di sini mempengaruhi estimasi perubahan saldo. Estimasi perubahan saldonya adalah di kredit. Oke, selanjutnya kita lihat untuk akun ketika pengisian kembali. Nah, pengisian kembali ini mempengaruhi kas yang ada di bendahara pengeluaran, karena bendahara pengeluaran ini mendapatkan uang, maka dia ada di debit. Kas di bendahara pengeluaran sebesar angka total dari ini, yaitu 116.250.000 rupiah. Kemudian atas rekening koran PPKD sebesar sama angkanya 116.250.000 rupiah. Oke, apakah ada akun anggarannya? Ya, jelas tidak ada, karena di sini cuman sebatas menerima uang. Oke, selanjutnya kita lihat untuk transaksi di bulan Agustus. Di bulan Agustus, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU nihil, bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai. Nah, belanjanya berupa honorarium tenaga ahli dan pembelian alat tulis kantor. Baik, ini berarti penggunaan. Kita lihat, ini akunnya jelas honorarium tenaga ahli dan beban persediaan. Oke, nah, yang perlu diingat, ini ada 3 akun, sorry, letaknya juga salah saya setelah menempatkan. Ini adanya di debit. Oke, angkanya adalah tinggal kita tulis saja. Nah, ini dia, 11 juta dan 27.500.000 rupiah. Oke, apakah ada akun anggarannya? Ya, jelas ada, karena di sini kan penggunaan. Kita lihat, ini dia. Nah, ini juga saya salah letakkan, posisinya ada di debit. Oke, kita lihat. Nah, karena di sini penggunaan, maka jelas ini akan mempengaruhi estimasi perubahan saldo anggaran lebih untuk jurnal anggaran, karena ini penggunaan anggaran. Oke, perbedaannya jelas ya. Kas di bendahara pengeluaran ketika jurnal finansial, untuk jurnal anggarannya adalah estimasi perubahan saldo. Oke, selanjutnya ada kata-kata lain? Oh, tidak ada. Berarti kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu di bulan September. Sisa UP telah disetor seluruhnya. Artinya uang yang ada di SKPD disetor ke rekening kas daerah sebesar 11 juta. Nah, berarti ini akan mempengaruhi kas. Kita lihat. Oke. Yang pertama adalah rekening koran PPKD, karena uang kasnya masuk ke PPKD. Maka akunnya adalah rekening koran PPKD. Atas kas, ya kan, kas di bendahara pengeluaran. Oke. Sebesar angkanya tinggal kita tulis. Oke. Apakah ini mempengaruhi akun jurnal anggaran? Ya, jelas tidak. Oke, maka dia tidak masuk. Kemudian yang selanjutnya di bulan Oktober, PPh 21 dan PPN pusat dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran tahun berjalan telah di-store seluruhnya. Oke, PPh-nya ini sudah diterima, artinya tidak ada penerimaan. Tetapi beberapa bulan kemudian PPh tersebut akhirnya di-store. Jadi uang yang ada di-store ke Kasda. Maka ini akan mempengaruhi akun, jelas kita lihat. Ini kas di daerah dengan utang PPh dan utang PPN pusat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Oke, 13.335.000. Nah, kita lihat apakah ada jurnal anggarannya. Di jurnal anggarannya ya jelas dia tidak ada, karena di sini oleh bendahara pengeluaran selama tahun di-store seluruhnya ke rekening kas daerah. Oke, berarti yang pertama yang perlu diingat, ini
kita buat dua akun, dua ayat jurnal. Kenapa dua ayat jurnal? Karena di sini ada dua penjelasan. Oke, kita buat dulu saja. Nah, penjelasan yang pertama adalah untuk akun kas di bendahara pengeluaran, utang PPh 21, utang PPN pusat yang posisinya di atas ini. Ini adalah ketika bendahara tersebut atau SKPD tersebut memungut. Di sini ada kata-kata yang dipotong atau dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan. Nah, ketika memungut, maka yang pertama harus ditulis ketika mendapatkan, dia mendapatkan kas di bendahara pengeluaran atas utang PPh 21 dan utang PPN pusat. Nah, setelah itu telah disetor seluruhnya. Nah, ini ada kata-kata disetor. Nah, ketika disetor, akunnya adalah ini. Utang PPh 21 dan utang PPN pusat atas kas di bendahara pengeluaran. Oke, untuk 3 transaksi selanjutnya ini merupakan transaksi penyesuaian dan mudah-mudahan kita bisa buatkan di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.